Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa nasional televisi yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kali ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di program kesayangan kita, program Qalbun Salim yang menyajikan berbagai macam keilmuan tentang keagamaan, terutama tentang hal-hal yang menyangkut keseharian kita. Kali ini saya tentunya tidak sendiri, masih bersama para dai muda dari Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Dan kali ini adalah edisi yang sangat spesial, yakni edisi akhir tahun ya. Kita akan membahas banyak hal tentang akhir tahun. Dan saya sebagai host di sini tidak sendiri ya. Kali ini saya hostnya ditemani host yang sangat spesial, host yang sudah ma'ruf, masyhur di dunia maya maupun di dunia nyata. Apa kabar Kang Sam? Baik Gus, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duet kali ini ya. Kita juga membawa narasumber duet juga. Ya, narasumbernya duet juga ya. Duet juga. Berarti double kill. Iya. Semua diambil dari dunia nyata. Semuanya dunia nyata. Ini bukan kaleng-kaleng ini ya. Bukan kaleng-kaleng, makanya enggak yang maya-maya yang banyak tipuan-tipuan itu. Ini nyata. Kali ini edisi spesial ini Gus Sam. Refleksi akhir tahun. Oke, temanya kita refleksi akhir tahun. Muhasabah ya, muhasabah akhir tahun. Refleksi ya. The last year gitu ya. The last year ya. Oke lah. Kita kenalkan pemateri kita yang sudah masuk juga. Oke lah. Gus Sam kenalkan dulu ini. Ya. Siapa saja materi beliau kita. Kiai Irham Khalili Askandar dan Ustadz Musallin. Beliau yang sudah menguasai memimpin jamaah hadrah. Dan beliau juga sudah pernah menguasai dunia persilatan lah, semuanya dikuasai ini. Gedung pengadilan itu penuh persilatan juga itu ya. Masya Allah. Oke. Kita peras ilmu-ilmu dari beliau. Baik, ini di edisi spesial kali ini tadi sudah dibahas temanya tentang muhasabah di akhir tahun. Ini kita di penghujung tahun 2024. Tentunya banyak hal-hal yang harus kita perbaiki ya, betul. Apa yang sudah terlewat dan kita harus punya resolusi. Wah, resolusi. Ya. Jadi pakai dalil yang hasibu qabla an tuhasabu itu ya. Nah, itu nanti gitu. Biar dijabarkan sama beliau ini ya. Baik, ini langsung ini saya bertanya ini Kiai ya. Nanti sembari beliau juga mungkin mau menyapa kepada pemirsa yang di rumah. Kita sapa dulu dan sekalian bertanya kepada Gus Irham nih Kiai. Assalamualaikum Kiai. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Ini Kiai Musallin juga sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini kita ke Kiai Irham dulu nih Kiai, Gus Sam ya. Ini tentang muhasabah Kiai kita. Temanya pada sore kali ini. Betul, yang perlu kita hitung-hitung yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Ini sebenarnya apa maksudnya pentingnya muhasabah di akhir tahun? Apakah muhasabah ini harus di akhir tahun atau seperti apa sebenarnya muhasabah ini Kiai? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nasional Televisi yang berbahagia dimanapun berada, kru Nasional Televisi yang saat ini sedang bertugas, yang saya hormati, saya banggakan Gus Iqbal, Gus Sam, serta narasumber kita yaitu Ustadz Musallin. Tema kita sebenarnya tema yang biasa saja sebenarnya ya. Karena bagi kita muhasabah itu adalah sesuatu hal yang mesti harus kita lakukan. Bahkan kita ketemu dengan sebuah dalil yang tadi sudah disinggung oleh Gus Sam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka pandai-pandailah kalian menghisab diri kalian sendiri sebelum dihisab. Nah, hisab ini sebenarnya kan sebuah metode manajerial sebenarnya. Kalau dalam teori manajemen itu kan ada
programming, ada action, ada evaluating. Sebenarnya sesuatu hal yang biasa saja sebenarnya ya. Hanya saja ini sebenarnya sudah disinggung oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Artinya pola manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sudah melampaui zamannya sebenarnya. Nah, soal muhasabah ini tentu dengan segala hal yang sudah kita lakukan ini tentunya kita berharap mangkana yaumul hadza khairun amsi fahuwa rabbi khair. Berharap bahwa hari ke depan ini menjadi sesuatu hal yang lebih baik daripada hari yang sudah berlalu. Artinya ini kenapa kok harus di akhir tahun? Karena akhir tahun menjadi saat yang momen momen-momen yang mudah sekali untuk kita ingat ya. Karena kalau kita muhasabah di awal-awal, wah durung mari kok di muhasabah ya belum apa-apa udah belum evaluasi apa. Ya harus di akhir tahun dulu baru selesai dulu pekerjaannya baru dievaluasi. Cuman sebenarnya pola pikir modern yang seperti itu kan sebenarnya kalau menurut Islam itu kan terlalu lambat. Muhasabah dalam Islam itu justru dalam kulli waqtin wahin. Kalau kita melakukan di pagi hari, evaluasinya di sore hari. Kalau kita lakukan atau mau tidur ya. Atau mau tidur. Bahkan sahabat-sahabat dulu terbiasa ketika mau tidur, tadi dikatakan ketika mau tidur itu muhasabah beliau diri sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dikisahkan oleh Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha mengatakan bahwa baru tahu ketika beliau memandikan Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata di punggungnya itu penuh baler itu. Dipukul-pukul itu ya? Baler itu. Lebam. Bukan lebam lagi ini. Ada bekas-bekas. Ada bekas-bekas, luka sampai luka berarti. Nah itu ternyata penuh. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika mau tidur, beliau itu selalu menyanding itu ya. Membawa rotan. Membawa rotan. Jika beliau itu mendapati bahwa dalam satu hari itu mendapati amal yang baik, maka dia banyak bersyukur kepada Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapati kemaksiatan, kesalahan, dosa dan sebagainya, langsung dipukul dirinya sendiri. Itu tiap malam beliau seperti itu. Dan itu tidak ada yang mengetahui dan baru diketahui oleh Sayyidatina Hafsah ketika beliau memandikan jenazah beliau itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebenarnya konsep muhasabah ini tidak harus akhir tahun, gitu ya, di akhir tahun. Jadi yang dinamakan sebuah pekerjaan itu kan ya ketika selesai bekerja lah. Ketika sholat selesai ya selesai sholat. Ketika selesai puasa ya puasanya selesai puasa itu. Ketika ketika selesai pekerjaan secara parsial. Hanya saja ketika kita bicara akhir tahun kita bicara secara global, keseluruhan amaliyah kita. Dan ini penting bagi kita lakukan dalam rangka sebagai upaya untuk mempersiapkan dalam rangka islah, dalam rangka memperbaiki keadaan. Ya. Ini memang kalau dalam ilmu tauhid bahasa memperbaiki keadaan ini seperti apa gitu ya. Nah, tapi ini adalah juga perintah juga gitu ya. Wal tangdur nafsum wal yakhsal ladzina law taraku mim ba'dihim dzurriyatan wal tangdur nafsum maqaddamat lihat. Seharusnya setiap pribadi itu adalah memperhatikan apa yang akan terjadi di esok hari. Apa yang sudah dia persiapkan di esok hari. Kalau kita bicara 2025, apa yang sudah kita persiapkan di tahun 2024? Makanya ini tidak akan kita bisa mempersiapkan seharusnya secara maksimal kalau tidak melakukan evaluasi dan muhasabah. Dalam arti mempersiapkan untuk masa depan ini bukan takut terhadap masa depan kayaknya. Bukan takut dengan menyiapkan masa depan. sesuatu yang terbaik untuk masa depan itu boleh-boleh saja jadi dianjurkan kayak ya. Soalnya kan kadang ngapain kita mikirin esok hari kadang kita seperti itu. Ya, betul. Hanya saja kita tidak boleh terjebak pada paham qadariyah. Ya. Ini pada satu sisi itu orang itu ketika pasrah itu akhirnya jabariyah. Ya. Sementara kalau kita terlalu optimis qadariyah. Nah makanya di sini keberadaan ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Baik ya, ini seru sekali ini Gus Syam. Ini sudah
nyampe Jabariyah, Qadariyah. Ini apa ini nanti Padahal sudah dibahas nanti dulu biar ya. ya, tapi kayaknya banyak yang juga ini. Apa ini? Apa itu? Nanti kita tanyakan lagi kepada Kiai Musholin. Kayaknya yang musuh Ya. juga hangat pengen menjawab juga ini. Sudah hangat ini ya. Baik pemirsa, kita akan sambung di episode selanjutnya setelah sound berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya tentang muhasabah di akhir tahun atau mengevaluasi di akhir tahun. Saat ini giliran pertanyaan pada Ustaz Musholin tentang menghitung diri atau muhasabah. Tentu muhasabah itu akan dilakukan setelah mengalami beberapa lelaku atau perjalanan setahun. Jadi kan ada, sedangkan kita sebelum dievaluasi setahun itu ada program harian, mingguan, bulanan, baru tahunan. Saat ini bagaimana nih cara untuk muhasabah harian, muhasabah mingguan, bulanan? Kita sudah punya program, baik muhasabah diri atau muhasabah keluarga atau muhasabah jamiah. Monggo dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala billahi alim. Yang saya hormati para kiai, para kus yang ada di studio. Saya rasa kalau kita berbicara muhasabah yang telah disampaikan oleh sampai oleh host tadi sebenarnya sudah gamblang disampaikan oleh Kiai Irham ini sudah luar biasa. Memang yang namanya muhasabah secara tidak langsung kan kita ini mengoreksi kan gitu kan, mengoreksi tentang kehidupan kita, baik itu yang sifatnya, kita bicara yang umum aja, yang sifatnya baik itu masalah duniawi ataupun ukhrawi, lebih-lebih kan masalah ukhrawi gitu. Nah kita ya memang yang secara langsung harus dari diri kita dulu yang perlu kita koreksi, bukan tentang hidup orang banyak. Tapi menurut saya pribadi, setelah kita mungkin bisa mengoreksi diri kita sendiri, kita yang selama ini dipandang atau kita berjalan di dakwah, otomatis pun nanti kita juga harus bisa memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang itu memang sangat perlu, Dalam arti bagaimana cara nanti kita mengoreksi dalam kehidupan kita, baik itu yang tiap hari yang dibilang oleh host tadi, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Kalau harian mungkin yang sifatnya tentang ubudiyah dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Yai Irham. Dan saya rasa kalau kita untuk membahas muhasabah itu kita tidak fokus kepada yang istilahnya ukhrawiyah saja. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita muhasabah yang masalah duniawiyah, kalau tidak kita tata dengan bagus juga, ini juga dampaknya nanti juga akan bisa merusak ukhrawiyah, itu loh makanya. Jadi dua-duanya harus imbang dalam kita untuk meneliti atau untuk memperbaiki ini. Cara harian, memangnya dalam satu hari ini masalah duniawiyah, dan juga nanti ukhrawiyah, dunia bagaimana ketika kita dalam satu hari ini, kalau memang kita bekerja bagaimana cara kita kerja, baik sudah bagus apa benar, dapat hasil apa enggak, kalau memang belum dapat hasil, apa kesalahannya, apa yang perlu diperbaiki, itu masalah dunia. Otomatis kalau insya Allah ini sudah bagus, nanti akan efeknya dampaknya ke ukhrawiyah. Dalam arti ketika urusan dunia ya kita sudah oke, bagus, insya Allah kita untuk urusan ukhrawiyah akan juga berimbasnya bagus juga, kan begitu ya nggih? Nah itu ya tiap hari, tiap minggu. Kalau dari dunia bisnis itu harus ada kalkulasi dalam berbisnis, itu kalau urusan duniawiyah. Begitu juga ukhrawiyah, semuanya harus kita anggap ini adalah urusan bisnis dunia dan juga bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ini yang keren nih, bisnis kepada Allah. Iya, ini kalau bisnis kepada Allah. bisnis kayaknya semangat. Itu. Soalnya kalkulasi terus. Saya tiap hari ini, Gus. Kalau mengkalkulasi uang belanja harian nggak pernah lupa. Saya sering lupa.
Mungkin nggak ada yang dibaca itu. Kadang yang lupa ini malah mengkoreksi diri sendiri tadi. Iya, betul. Aduh, iya. Memang harus ada kalkulasi, termasuk kalkulasi ya baik itu yang urusan dunia ataupun juga kalkulasi yang urusan ukhrawi. Nah, karena kalau dua-duanya kita bisa jalan, insya Allah kan bisa imbang. Duniawi ya bisa kita raih, ukhrawi juga bisa kita raih. Ya. Karena memang Allah sendiri kan sudah memberikan suatu gambaran bahwasanya wa huwallazi ja'ala laila wan nahara khilafatal liman aroda ayat dzakara au aroda syukura kan gitu. Dan Allah jadikan siang malam itu silih berganti kan gitu ya. Jadi kita harus paham ada siang ada malam, itu juga pasti kita harus bisa dalam kehidupan kita untuk mengoreksi ya, ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu ditambah, ada yang perlu diperbaiki baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Saya rasa tadi udah gamblang banget yang dipaparkan oleh Yai Irham. Cuma bagi kita sebagai yang dapat amanah dari Jalul Ansor ini yang Jalul Ansor untuk berdakwah, kita harus bisa mampu memberikan gambaran kepada nanti mustami'in atau orang yang kita ajak bersama-sama. Harus kita gambaran ketika kita harus mengoreksi diri kita bagaimana caranya nanti yang Anda bilang tadi harian, mingguan, bulanan, terus baru tahunan. Tapi kita juga jangan cuma memberikan gambaran, harus bisa begini loh cara nanti solusinya. Begini nanti solusinya itu malah lebih bagus. Nah, dalam arti kita juga bukan cuma memberikan saran, tapi kita juga tidak bisa memberikan peluang cara solusinya bagaimana. Maka kan itu sesuatu yang sangat perlu sekali. Ya seperti kita berdakwah lewat NTV begini. Mungkin juga nanti ada dakwah-dakwah yang sekiranya itu ketika kita berdakwah ada dari mustami'in yang bisa menerima dan sebagainya, bisa diterima di tengah kalangan masyarakat, kan ada yang bisa mudah menerima, ada yang kiranya kurang bisa menerima. Lah, kita juga perlu mengoreksi. Nah, kan kita perlu mengoreksi. Kira-kira yang dari 1 tahun putaran ini kita berdakwah baik itu lewat media televisi NTV dan sebagainya. Umpamanya ini masyarakat bisa menerima, ini ada masyarakat yang kurang bisa menerima. Kira-kira yang kurang bisa menerima ini kenapa, ada apa, dan bagaimana solusinya agar masyarakat itu bisa menerima. Sehingga kita berdakwah pun tidak sia-sia, bisa mengena kepada seluruh kalangan masyarakat, bisa diterima dengan baik. Nah, kan dari situ kita bisa mengatakan bahwa muhasabah ini sangatlah umum yang harus perlu kita perbaiki. Nah, di samping diri pribadi kita sendiri, lebih-lebih kita bisa memberikan kepada hal yang lebih luas, kan gitu gue. Jadi saya rasa Gus Irham itu udah gamblang lah sampai ke kodiriah dan sebagainya. Tapi masalahnya saya pribadi dan umumnya saya juga mengasih juga saya itu senang muhasabah atau menghitung atau mengkalkulasi, tapi kalau masalah dunia tadi itu yang saya hitung hartanya orang. Itu kok mewah gini tuh paling asik gitu kayaknya. Ya itu gimana Ustaz? Oh enggak, ini yang jawab tetap saya. Ustaz Irham aja nih. Itu Ustaz Irham tuh yang paling pas Ustaz Irham. Boleh enggak itu menghisap atau mengangen-angen punyanya orang gitu hisap? Ya kenyataannya terjadi begitu. Kenyataannya memang begitu dan asik gitu loh. Dan asik. Makanya ini kan akhirnya menjadi salah satu sebab. Itu tinggal bagaimana kita mensikapi ya. Ketika kita menghisap orang lain. Ketika kita menghisap orang lain, bagaimana kita mensikapi, apakah itu bisa dijadikan sebagai suatu hal yang positif, ataukah justru sebaliknya. Iri, mungkin iri juga. Dia menghilangkan rasa syukur dan sebagainya. Sesuatu hal yang positif mungkin bisa kita jadikan sebagai motivasi lah. Motivasi untuk sebagai penyemangat. Kan undur ilama fauqakum. Cuman di sini kan dawuhnya Rasulullah, undur ilama fauqakum itu kan fi umuriddin wal akhirah, dan urusan agama dan urusan akhirat. Bukan dunia. Nah, sebenarnya bukan itu saja, artinya adalah ketika kita melihat orang lain berprestasi, tentu kita juga harus ingin berprestasi terpicu untuk berprestasi.
Cuman sulitnya ketika kita muhasabah punya nikmat orang itu, akhirnya lupa terhadap nikmatnya diri sendiri Itu gitu. istrinya kok cuan itu. Nah Misalkan ini gitu ya. mulai dah itu, mulai dah, lebih mulai bahaya, dah. lebih bahaya itu ya. Itu mobilnya mewah kok cuan gitu. Iya Itu begitu. sangat menarik gitu loh. Ya Gus ya. Iya, iya. Tapi kalau Gus Iqbal enggak, Gus Iqbal kan matanya kan penglihatannya kan selalu tertutup dari yang itu saja, terjaga betul. Kelihatannya tertutup. Kelihatan. Tertutup. Ya gitu karena saya menghisapnya begitu. Kalau saya masih suka untuk membuka mata saya. Pokoknya intinya muhasabah itu kan kita satu ya introspeksi pada diri dari hal-hal yang pernah kita lakukan di hari-hari kemarin, kita mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang, itu aja. Simple, maksudnya ya simple, biar tidak terlalu ribet gitu. Kita introspeksi diri untuk mengevaluasi di hari-hari yang kemarin, tahun-tahun yang kemarin, untuk memicu agar lebih baik, lebih bagus di tahun yang akan datang. Simpelnya gitu aja sebenarnya. Oke, kita teruskan setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi di program kesayangan kita Kolbun Salim di Nasional Televisi. Tentunya masih bersama para narasumber hebat kita ini Gus Em. Tadi sudah banyak dibahas ini tentang muhasabah, bahwa muhasabah ternyata tidak harus di akhir tahun Gus Em. Jadi setiap hari di segala lini, di segala bidang, bahkan setiap hari muhasabah itu yang kita kenal ya evaluasi di perkantoran atau di mana. Berarti yang penting tadi mengevaluasi diri kita sendiri sebelum kita nanti dievaluasi. Ya. Nah, terkait ini Kiai. Ya, Kita nanti akan dievaluasi. betul. Iya kan? Kaitannya dengan kita mengevaluasi diri dan nanti dievaluasi ini bagaimana Kiai? Dievaluasi kapan dan siapa yang akan mengevaluasi Ya, ini? betul, betul. Ada sebuah hadis yang menarik ya, diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la tazulu qadama abdin, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum dia ditanya 4 hal. Sebelum ditanya 4 hal. Berarti ini 4 hal ini kan sesuatu yang sangat urgen. Sampai itu yang menjadi Intinya di 4 itu. Ya, intinya di 4 ini, di barometernya di 4 ini. Iya, yang akan dievaluasi Yang akan ini. dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Yang kedua adalah an jasadi fima ablah wa an ilmihi madza amila fih wa an amili wa amalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Jadi yang pertama itu adalah an umrihi fima afnah, tentang umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Umur yang seperti apa nih Pak Ustadz? Umur seperti apa Pak? Ya sejak balik. Sejak balik artinya kenapa? Kok sejak balik enggak sejak kecil? Gitu. Karena hukum taklif itu ada balik. Ketika belum balik ya belum ada taklif. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya karena memang tuntutannya seperti itu, tuntutannya. Orang tidak bisa dituntut di luar tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya dia itu yang disebut masa-masa taklif, masa-masa mukallaf, masa-masa balik. Tanggung jawabnya seperti apa? Yang tanggung jawab melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita bicara umur, Masya Allah, bicara umur ini hari berganti hari sampai bulan ganti bulan akhir tahun, nggak terasa, nggak tahunya umur kita sudah bertambah 1 tahun lagi. Makanya sebagian orang ahli hikmah belum mengatakan bahwa umur itu laksana pedang yang terhunus, maksudnya pedang yang kapan saja di mana saja siap menebas kita. Kita tidak selalu mendengar bahwa orang yang pulang ke hadapan Allah SWT dalam keadaan sakit. Kita tidak mendengar, kita tidak sedikit mendengar orang bahwa mengalami sebuah kecelakaan yang sangat hebat, justru malah diselamatkan oleh Allah SWT.
Kemarin ada peristiwa apa itu? Kecelakaan pesawat di Kazakhstan. Oh iya, di Nah, Kazakhstan. Kazakhstan itu Ada yang selamat. Ya? ada yang selamat. Dan itu di videoin ya. Sudah pamit-pamit ya. Iya. Sudah pamit-pamit ketika itu. Ternyata selamat, Gus. Selamat, Masya Allah. Ternyata selamat. Jadi artinya bagaimana? Betul-betul misterius. Dan sementara umur ini adalah batasan jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini seperti seorang pedagang. Dan kapital value-nya itu ada di umur kita itu sendiri. Makanya umur ini Rasulullah SAW mengatakan khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Maka yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling panjang umurnya dan bagus amalnya. Terus bagaimana kalau nggak panjang gitu kan? Bagaimana nggak panjang? Ada yang panjang tapi nggak kurang bagus gitu ya. Ada yang pendek tapi masya Allah Istimewa, penuh dengan prestasi dan sebagainya. Jadi yang pertama an umrihi fima afnah. Jadi makanya ada pepatah mengatakan al waktu kasayf fa idza lam taqta qata'aka. Waktu laksana pedang apabila engkau tidak memanfaatkannya maka akan terpotong oleh pedang itu sendiri. Ya, tahu-tahu dulu ketika kita masih ngaji aja nggak mikir rabi ya. Nggak mikir rabi. Apalagi mikir di NTV. Dia nggak mikir. Iya. Nah, tahu-tahu umur sudah sekian kok nggak rabi-rabi, bingung kan ya gitu. Nah, gitu ya. Teringat masa lalu. Saya nikah itu karena saya kasihan. gitu. Kasihannya karena Kalau ganti pakai. sudah diciptakan perempuan kok nggak dimanfaatkan gitu. Iya, udah dimanfaatkan. Kan cara gitu. memanfaatkan perempuan cuma dua cara, Gus. Yai. Iya, Pakai cara halal atau haram kan itu aja. Nah, gitu. Kalau haram ya begitu, kalau halal ya begitu dan dijelaskan itu. Toh. Begitu ya. Iya, menurut saya begitu, hanya saya pilih jalur halal saja. Berarti umurnya digunakan dengan baik. Berarti mereka dengan baik. Berprestasi. Iya, ya. berprestasi. Berprestasi. Ya gitu. Terus yang pernah melakukan haram, apakah harus itu putus asa ya? Mau dimotivasi. Ya tadi ketika kita sudah mengadakan sebuah evaluasi kita akan menemukan kan titik-titik itu. Titik-titik di mana kita melakukan perbuatan waktu ini, waktu itu dan sebagainya. Dan sayangnya tidak semua kita ingat gitu. Sejak kita balik sampai ini tidak semua kita ingat, itu sayangnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW saking beliau itu memuhasabah diri beliau Rasulullah itu muhasabah. Jangan dikira Rasulullah tidak pernah muhasabah. Bagaimana Rasulullah mengatakan fa in astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Aku tidak kurang beristighfar kepada Allah 100 kali. Itu kan istighfar yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan itu kan sebagai suatu bentuk muhasabah, kan begitu. Nah, kalau sudah berlalu lewat, maka orang yang waras gitu. Orang yang waras akalnya saya tentu akan memperbaikinya. Kalau tadi bicara pola dakwah, faktor bisnis sebagainya, ya bagaimana cara Anda memperbaikinya? Gunakan segala bentuk potensi yang ada. Mestinya seperti itu. Jadi yang pertama adalah Waktu. an umrihi fima afnah. Jadi bagaimana di mana dia menghabiskan umurnya itu. Terus yang kedua an jasadi fima ablah. Jasadnya. Jasad ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jasad ini kalau dalam fikih itu apa ya? Amrun muqaddarun ya. Perkara yang sudah ditata oleh Gusti Allah. Iya. Makanya salah satu dosa besar itu kan takzir. Merusak jasadnya. Takzir surah, bentuk takzir. Merusak jasadnya. Merusak jasad itu. Sebenarnya bukan merusak, takzir di situ bukan merusak. Iya. Kalau merusak itu Justru tafsir. mereka niatnya memperbagus. Memperbagus, merubah ya. misalnya pesek itu ya. Misalnya pesek itu. Kayak saya. Tapi tak Ya terima memang saja. keturunan orang pesek gak usah pengen ini. Tapi tak terima saja ya. Nah, iya. Iya. Saya nggak ikut buat kok. Itu takzir namanya. Disyukuri apa Nggak adanya. boleh itu berarti kayaknya. Enggak boleh. Kalau pesan ke Jepang mahal ya. Takzir surah itu enggak boleh. Itu jelas fikih mengatakan seperti itu. Soalnya ini katanya ada yang mau berangkat ke sana ini mau gitu ya? mau manjangin kupingnya kan. Manjang kuping. Iya, mungkin dia kayak kelinci ya. Itu terima saja. Iya. Jadi nanti dia akan ditanya. Dan ini jelas dalam Al-Qur'an dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya jasad kita ini nanti akan betul-betul menjadi saksi kita.
Nah, ini kita. Pada hari itu di mana aku kunci mulut mereka, Duh, maka tangan-tangan mereka yang akan berbicara, kaki mereka yang akan menjadi saksi dan sebagainya. Kan begitu maknanya. Nah, ini kalau dalam konteks sekarang ini, Gus. Kalau dalam konteks sekarang ini, tangan berbicara itu sudah berbicara, ada sidik jari itu ya. Sidik jari ya. Sidik jari aja bicara itu. Saya tidak pernah kesan, loh jangan bilang begitu, ada sidik jari. Nah gitu kan, sidik jari berarti kamu ada di sini, dan seterusnya. Kaki juga begitu. Itu yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fima ablah, kemana itu? Kemudian semuanya melangkah. Jadi konsep muhasabah ini, Gus, artinya ya menyeluruh lah, menyeluruh. Kalau kita sebagai seorang hamba ya, bagaimana kedudukan hak kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT, sudahkah kita menjadi hamba yang baik, misalnya begitu. Kalau kita sebagai pendakwah, bagaimana dakwah kita, sudah ikhlas apa belum gitu. Jangan hanya mengejar target, wah serba begini, tapi kita tidak pernah memuhasabah diri, niat yang ikhlas. Kebanyakan dakwah gagal karena kurangnya niat yang ikhlas, seperti itu. Nah, Yang ketiga apa lagi, Kiai? Tadi sebelum. Yang ketiga itu adalah tadi apa ya? Jasad ya. Yang pertama tentang umur, kedua tentang umur, jasadnya, yang kedua tentang jasadnya, yang ketiga tentang ilmunya. ilmunya. An ilmihi madza amila bih. Jadi tentang ilmunya gitu. Ya, buat apa itu? Dibuat apa? Dibuat Dibuat apa? menipu atau Ya itu. Yang keempat, Kiai. Yang keempat itu adalah tentang an amalihi, amali fi maktasabah wa fi ma anfaqah. Min ainak tasabah wa fi ma anfaqah. Tentang hartanya. Kalau harta pertanyaan dua. Dari mana dan kemana? Dan kemana? Nah, pertanyaan dua. Iya. Loh, berarti berat ini pertanggungjawaban hartanya. Ilmu juga ada gitu. Hah? Dapat dari mana? Oh, Dibuat enggak, apa? kalau ilmu enggak. Enggak. Kalau ilmu tidak ada pertanyaan itu. Enggak ditanya dari Fi mana? ma'amilah. Hanya fi ma'amilah. Tapi kalau ketika bicara harta dua pertanyaan. Min ainak tasabah wa fi ma anfaqah. Jadi ada dua Dari pertanyaan. mana kamu Dari mana, mendapatkannya kemana? dan untuk Dari apa mana, kamu dari Dan untuk belanjakan? apa kamu belanjakan? Pertanyaan Ini itu dua. pertanyaan. Iya, Dari hal ternyata yang hisab halal atau dunia itu haram. malah double Gus ya. Iya. Sebenarnya double. Double Iya. ini. Sekarang di penjara. Sekarang di penjara karena korupsi. Nanti di sana, waduh lebih berat lagi. Tapi ya di dunia ini kalau hal buruk malah jadi viral dan banyak cuan. Nah ini Nah, menarik. Ini ya. Ini kita bahas setelah berikut ini. Oh, iya. Ya. Iya. Boleh menarik. Oh, iya, ya. menarik. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Nah, pemirsa kembali lagi di acara Kolbun Salim antara kerjasama antara Rijal Ansor, Dai Muda dan NTV. Baik, menyambung yang tadi di zaman sekarang ini sesuatu yang buruk malah jadi cuan dan viral. Yang dicari keburukannya. Nah, ini pernah terjadi, ya juga pernah terjadi sekarang apa yang viral ini jadi duit kok cari. Sekarang pinter itu tadi apa menghisap, mengkalkulasi Orang lain. lain. Lah, gimana untuk nih? dikapitalisasi. Gimana Ustaz? Jangan jelas mengikuti juga ini, Yai Musolin monggo. Iya memang kita lihat sesuai apa yang sama sampaikan tadi memang benar. Kadang-kadang hal-hal yang bisa jadi viral, jadi cuan dan sebagainya. Sekarang pokoknya gini aja, kita nggak usah terlalu berbicara yang terlalu ribet-ribet lah gitu. Yang penting itu untuk pribadi saya sendiri, yang penting apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, gitu aja. Yang tidak merugikan orang lain dan juga bisa bermanfaat kepada orang lain, itu aja. Karena pada intinya kan pada intinya manusia itu kan yang lebih baik, manusia yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Gitu aja. Kalau hal-hal semacam itu yang mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang kurang baik terus bisa menjadi apa? Cuan. Jadi cuan. Iya. Itu apa bisa termasuk berkah itu ya? Kayak mendadak loh ya. Iya. Kayak Karena kan gara-gara ya maaf aja mungkin ada secara tidak sengajaan, tapi ada sebagian beberapa yang dianggap itu hal yang kurang baik, tapi juga bisa mendatangkan berkah itu kan. Ya, itu. Jadi itu semuanya kita tidak bisa lepas, itu Gimana semua ini, sudah Pak? kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih konsepnya ya? Yang tidak baik tapi menimbulkan berkah. Yaitu makanya saya
tanya apakah yang hal semacam itu yang katanya tidak baik terus dapat cuan, apakah itu bisa menimbulkan berkah bagi orang yang itu, ada orang yang anggaplah yang dihina terus gara-gara hinaan itu dia menjadi kaya mendadak lah enggak. Apakah itu bisa dikatakan berkah kan? Apakah itu berkah ya? Atau pakai filosofi gini, suatu tanaman jika terjatuh kotoran kerbau itu jadi subur. Jadi subur. Apakah mungkin begitu? Ini yang lebih bisa mengurai gini, ya Irham ini. Ini yang bisa persoalan berkah itu kan ini sulit juga nih ya. Persoalan berkah ini sulit, apalagi kasus-kasus itu ya. Kasus itu tidak bisa dilihat sekilas ya. Betul. Tidak bisa dilihat sekilas, tapi juga harus tafsili. Harus tafsili keadaannya seperti apa, dia mendapatkan dari apa dan sebagainya. Yang jelas namanya berkah itu berasal dari sesuatu yang baik. yang baik. Kalau kita bicara ya halal lah gitu. Makanya tadi yang keempat tadi penting tuh Gus. Yang keempat tadi penting adalah min ainak tasabah wa fi ma anfaqah. Ini Yang dari pertama, menghujat kamu ini. dapatkan harta itu Dari netizen. dari netizen. Uangnya dari menghujat. Uangnya dari menghujat, dari Makanya para konten kreator kayak mendadak juga loh Yai. ya biar saja. Ya memang sekarang dunia seperti itu. Nah, dunia seperti itu dan akhirnya memicu orang untuk menjadi konten kreator. Dan bahkan kemarin ada survei tahun berapa itu? 2020 kalau nggak sebelum 2020, 2018 kalau nggak salah. Nah, ada survei di apa itu tentang pekerjaan paling favorit di beberapa negara. Di beberapa negara. Termasuk kemudian saya baca itu di Brazil, terus kemudian di Indonesia. Ditanya kepada anak-anak yang usia sekolah itu, masih sekolah, nanti kamu kalau udah selesai sekolah, kamu pengen jadi apa? Pengen jadi konten kreator, pengen jadi YouTuber katanya. Karena apa? Melihat orang-orang YouTuber, melihat sebegitu suksesnya dan sebagainya. Bagaimana tidak seorang Atta Halilintar dengan penghasilan seperti itu, belum lagi Raffi Ahmad, belum lagi itu Deddy Corbuzier dan sebagainya. Itu kan penghasilan dari itu semuanya. Nah, hanya saja para konten-konten kreator itu kan tergantung pada followersnya. Betul. Kualitas followersnya seperti apa? Pengikutnya ya. Iya. Kalau followersnya itu kualitasnya bagus ya tentu akan disajikan konten-konten yang bagus juga. Gitu. Masalahnya konten kreator hanya joget-joget kayak gitu aja. Kadang-kadang Kiai, dalihnya itu ya menghibur. Hiburan menghibur orang itu ibadah katanya. Tapi kontennya ini kadang ya gimana itu Kiai? Ya makanya ini kan tafsili sifatnya. Iya. Kisahnya kan tafsili. Konten kreatornya seperti apa, ada unsur maksiatnya apa tidak, dan begitu. Ada unsur menerjang syariat apa tidak dan seterusnya. Ini kalau pandangan ilmu sufi tidak masuk kelas. Satu lagi yang kedua itu kalau kamu dibayar oleh Google misalnya, oleh Google atau oleh siapa itu, oleh TikTok atau oleh Instagram dan sebagainya, misalnya itu hasil dari uang dari Instagram benar-benar halal dan sebagainya, kan begitu. Nah gitu. Sementara Rasulullah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini diawali dengan kata-kata tabarakalladzi biyadihil mulku, bahwa semuanya berada di kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Gusti Allah itu berhak memberikan barokah kepada siapa saja. Dan yang jelas, siapa saja. Yang jelas, hanya saja pandangan manusia itu ketika melihat orang yang kaya, wah berkah. Iya. Itu saya banget itu. Wah ini baru jadi dai kemarin mobilnya sudah Fortuner. Wah, baru jadi pengurus cabang kemarin, wah sudah ganti mobil. Arek ndengi sore. Berkah betul. Berkah Belum betul. tentu itu berkah betul. Yang tentu Kanjeng Nabi itu, ini anak kemarin sore sudah jadi nabi kan gitu. Itu kan gerang-gerangnya Abu Jahal juga ya. Tapi belum tentu berkah itu berarti bisa jadi musibah berarti Kiai ya. Jadi musibah. Makanya ini huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Kehidupan itu apa? Ya kehidupan itu segala aspek yang ada dalam kehidupan. Baik itu aspek ekonomi, politik dan sebagainya seterusnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semuanya adalah ujian, kaya ujian, jabatan ujian,
miskin juga ujian. Duh, ini prestasi. Miskin juga ujian. Berarti prestasinya gimana ya? Syekh? Nah, prestasinya itu orang kaya kalau dermawan dan bersyukur itu baru prestasi. Orang miskin prestasinya di mana? Nah, ini. Sabar. Ini. Sabar dengan kemiskinannya. Yang susah. Sabar. Tapi sekarang juga banyak orang miskin yang banyak yang sakit hati juga. Sulit untuk sabar. Ya itu salah dia sendiri, ngapain sakit hati kan begitu. Gitu. Nah, kenapa sakit hati? Orang sakit hati itu bisa jadi karena dia tidak mampu melakukan apa-apa. Iri juga. Sesungguhnya dia ingin seperti itu tapi dia tidak melakukan apa-apa. Terus kemudian yang kedua, karena kebodohannya sendiri, bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Karunia dari Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita itu kan kurang istirja begitu kita itu. Istirjaknya kita yang kurang. Kembalikanlah kepada Sang Pemilik nikmat. Setiap kali kita melihat orang kaya, enaknya. Ingat kisahnya Fir'aun, kisahnya Korun. Korun itu ketika pada waktu itu dikisahkan di dalam Al-Quran, pada waktu itu Korun itu sedang pawai. Pawai itu apa, Gus? Konvoy. Sedang konvoy membawa kunci harta gudang, ini gudang hartanya. Wah, luar biasa karena ratusan ekor unta yang sedang Flexing lah kalau hari ini flexing ya. lah, flexing. Nah, Lagi flexing berarti- Lamborghini gitu ya. berarti apa itu? Berarti mental flexing mentalnya Korun itu. Korun ya. Makanya dia juga Ya, pamer. ya, ya. Oh iya. Makanya dia juga flexing. Gitu. Masuk ini Gosem. Ya, Mas. Bagaimana waktu itu? Ada tanggapan beberapa. Di Quran disebutkan itu. Alangkah nikmatnya menjadi seorang Korun. Hartanya banyak sampai tidak terhitung. Punya Ferrari. Seandainya aku. Nah, akhirnya begitu. Iya. Akhirnya seperti itu. Di Al-Quran disebutkan. Maka terus dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Apa yang diberikan kepada Korun itu nanti akan akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dijawab betul. Akhirnya semua dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya banyak statement-statement yang sering mengupload sesuatu itu tujuannya ben koyok kancane. Gitu. Ben gak ketinggalan zaman tuh seorang kayak gitu. Ini sulit kalau seperti ini. Ben gak ketinggalan zaman. Ini artinya kan begini. Kita beramal tadi gini lah. Ini beramal bahwa yang kurang daripada kita istirjaknya kepada Allah. Sehingga kita kurang keikhlasannya. Kita gengsinya itu yang didahulukan. Jadi kita hanya melihat dari sisi kenikmatan duniawinya. Mestinya gini, ketika kita melihat orang kaya, Rasulullah SAW itu telah memperingatkan kepada kita boleh iri kepada dua orang, yaitu orang kaya yang dermawan, orang kaya yang dermawan sayang kepada fakir miskin. Terus yang ketiga adalah orang alim yang bisa mengamalkan ilmunya. Boleh iri kepada dua orang. Iri artinya bagaimana? Pengen seperti dia jadi orang kaya juga dermawan. Ya. Yang alim juga begitu, pengen jadi orang alim pun bisa mengamalkan ilmunya. Itu yang dimaksud iri itu seperti itu. Iri untuk melakukan kebaikan. Iri untuk melakukan kebaikan. Jadi seperti itu. Kan begitu ya Setia? Ini ada satu pertanyaan ini Gus. Terkait biasanya kita sangat mudah sekali ini Kiai Musholin ya untuk mengatakan bahwa ya kita harus mengevaluasi diri. Tapi kadang kita nggak tahu mulainya dari mana. Kita memulainya dari mana dan kalau kita tahu memulainya kadang kita susah memulainya gitu. Tahu dari mana susah untuk memulainya. Ada nggak kiat-kiat untuk bagaimana kita itu bisa selalu semangat untuk muhasabah ya? Yang jelas kan kalau kita mau memulai dari mana, ya apa dulu yang perlu kita koreksi gitu kan. Yang harus kita teliti, umpamanya dalam kehidupan sehari-hari kita mau mengoreksi, umpamanya kita koreksi dari segi ubudiyah kita. Ini contoh kecil. Umpamanya mau kita koreksi dari sholat kita, umpamanya. Ini dari yang paling penting dulu ya, berarti ya. Umpamanya sholat kita. Kita berusaha mengoreksi sholatku ini bagaimana, apakah sudah bisa khusyuk, apa belum,
apakah caraku nanti sebelum sholat ini wudhuku dan sebagainya, pokoknya semuanya itu kita koreksi. Kalau kita sudah bisa mengoreksi baik, berarti yang kurang saya ini apa? Kekhusyuan. Berarti kan untuk langkah besoknya yang perlu kita fokuskan dalam arti adalah kekhusyuan kita. Itu hal yang kecil yang dalam diri kita, itu masalah ubudiyah. Dan begitu juga yang lainnya. Itu masalah ubudiyah kita kepada Allah. Kalau mamanya urusan duniawi, ya itu tadi ya kita koreksi dulu model pekerjaan kita. Saya kerja umpamanya, saya kerja jadi tukang bangunan, jadi tukang. Kenapa kok saya sering dimarahi oleh mandor saya? Apa ada yang salah? Lah kan itu mesti diteliti. Oh ternyata pekerjaan saya kurang rapi. Berarti saya tahu, oh dari saya kerja di bangunan ini, masalah kerjaan saya kok sering dikomplain sama mandor, berarti karena saya ini kurang rapi, masalah kerapian di kerjaan saya. Otomatis sekarang kita tahu celah kita, besok kita bisa untuk perbaiki. Ini kan juga namanya muhasabah, mengoreksi semuanya. Ya begitu juga dalam diri kita. Kita teliti dari hal yang mendasar dulu. Artinya menyadari kesalahan Iya, kita. Kadang kita nggak mau tahu kesalahan kita, malah menutupi kesalahan kita ya biasanya. Iya, kalau kita nggak mau menyadari kesalahan kita, ya mana mungkin kita bisa mengoreksi. Misalnya kita kerja lagi mecahin piring, piringnya disembunyikan, ini menutupi kesalahan berarti kayak. Iya. Terus harus coba. Banyak di masyarakat itu ya, ini terlalu banyak menilai orang lain sudah Iya. Malas sholat. Ya, karena saking pernah ngalamin nakal ya. Ini ketika baru pertama kali sholat ke musola langsung digojol lebih dengarin, akhirnya malas lagi. Nah, ini gimana untuk membangkitkan itu? Itu kan kembali kepada orang masing-masing. Yang jelas dalam arti kalau hal semacam itu ya kita harus bijak dong, maksudnya harus bijak melihat orang yang semacam itu. Maksudnya yang saya bilang tadi, kok tumben nggak tahu sholat malah kok pergi ke masjid sholat kan gitu. Biasanya kalau orang yang nggak bijak ya mesti kayak tadi, kok tumben kamu datang. Kata orang yang bijak kan mesti alhamdulillah ini sudah bisa datang. Itu sering terjadi ya Gus ya. Saya itu dulu pernah punya teman itu, nol putul dia kata nol putul. Tanya ke saya, Pak Irman, kalau kamu nggak bisa sholat 5 waktu, kamu bisa waktunya maghrib saja, sholat maghrib nggak apa-apa. Gitu. Dalam arti kan kita nggak bisa spontanitas harus 5 waktu kamu, karena kita harus tahu orangnya dulu. Maghrib sudah bisa, 1 minggu saya tanya, bagaimana? Alhamdulillah, bisa kan? Oh ya wis, Isya enggak? Ya saya usaha, dia berusaha. Lama kelamaan walaupun lah itu sampai 5 bulan bisa komplit 5 kali dalam 1 hari. Berarti kan kita harus bijak juga. Gitu, dia sampai menemukan rasa di hatinya dan mentalnya kuat sudah itu. Di antaranya begitu. Terakhir ini, Sam, pertanyaan kita ini sudah di penghujung waktu ya. Untuk masing-masing narasumber terkait resolusi untuk kedepannya. Ini pesan-pesan untuk kita semuanya dan pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira apa ini untuk resolusi kita di tahun 2025 dan atau kedepannya ini? Pertama mungkin dari Kiai Irham. Ya, yang pertama untuk tahun 2024 ya. Mudah-mudahan kalau ada yang baik itu mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi kebaikannya di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan bisa diterima sebagai amal baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tentu tadi kita sampaikan dari faktor dari unsur muhasabahnya adalah mudah-mudahan kalau nanti berlanjut sampai tahun depan ini, mudah-mudahan tahun depan ini menjadi lebih baik daripada keadaan tahun sekarang ini. Dan yang terpenting lagi itu adalah muhasabah itu adalah upaya peningkatan kualitas, baik itu kualitas secara batiniah, kualitas secara zahiriah, kualitas konten dan siaran, kualitas apapun lah, segala bentuk kualitas dalam rangka untuk menunjang dakwah daripada MDS RA Kabupaten Banyuwangi. Jadi begitu saja. Ya mungkin dari Kiai Musholin. Ya. Yang jelas untuk pada diri kita untuk muhasabah ini intinya adalah ya kita bersama-sama berusaha introspeksi diri di tahun 2024 ini. Sekiranya memang ada hal-hal yang kurang yang kita lakukan dalam arti ya kurang bagus, kurang baik, ya kita perbaiki untuk di tahun yang akan datang. Itu aja, simpel dalam arti ya kita introspeksi diri dari segala hal,
entah itu pekerjaan, kegiatan kita, baik yang dari segi kita berdakwah, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Kekurangannya bisa kita tutupi, kita perbaiki untuk langkah yang akan datang. Itu aja udah, simple nggak aja terlalu apa namanya mulu-mulu. Yang kurang kita perbaiki, yang baik lebih kita tingkatkan lagi. Itu aja, Gus. Baik, ini menarik sekali ya. Sekali. Pada di akhir tahun ini semoga apa yang disampaikan beliau-beliau tadi betul-betul bisa menggugah Ya. jiwa kita untuk mengkalkulasi, menghitung-hitung. Jadi ibu-ibu ini jangan hanya menghitung uang belanja aja setiap harinya ya, tapi juga menghitung Betul. kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Betul. Katanya Nabi kan termasuk orang yang merugi yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin kan begitu ya. Celaka. Dan orang yang beruntung adalah Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. ada statement saya hari ini Gus, berkaca untuk melihat diri dan berbenah, bukan untuk memukul kaca itu. Artinya apa? Koreksi diri, jangan putus asa dan memukul kaca itu. Tapi Cakep. benar, Baik, terima kasih para narasumber yang luar biasa kali ini. Kiai Irham, Kiai Musholin, semoga selalu sehat, panjang umur, Amin. diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Selalu taala. membimbing kita. Ya, akhirnya kita harus berpisah, Husem, Ya, bertemu lagi di tahun depan. di tahun depan insya Allah ya. Iya. Insya Allah semoga diberikan umur Amin, panjang. amin, dan bermanfaat. Amin. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah, dari kami. Kalau ada salah kata dan lain sebagainya, sikap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.